Hai, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Sebelum saya menjelaskan cara menentukan harga segelas kopi, ada baiknya bila saya jelaskan lebih dahulu jenis kopi yang paling populer dikonsumsi oleh orang-orang. Ada dua jenis kopi yang paling sering diminum. Berikut adalah jenis kopi yang populer, yaitu kopi Arabica, merupakan kopi pertama yang ditemukan oleh bangsa Arab di Ethiopia. Karena bangsa Arab yang menemukan dan menyebarluaskan ke seluruh dunia, maka kopi ini dinamakan kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan kopi yang paling populer di dunia. Pedagang kopi di dunia lebih banyak menjual kopi Arabica dibanding kopi yang populer lainnya. Harga kopi ini juga terbilang mahal. Hal ini disebabkan karena perawatan dan penanamannya yang tidak mudah. Kopi Arabica memiliki karakteristik sendiri. Kopi ini warna hasil seduhannya tidak terlalu kental. Lalu rasanya pun tingkat keasaman kopi lebih tinggi daripada tingkat kafeinnya di dalam kopi tersebut. Kemudian, kopi ini lebih wangi dan lebih kaya rasanya daripada kopi lainnya. Belakangan ini, penikmat kopi bukan hanya soal memberi suplai kafein bagi tubuh, melainkan juga tentang gaya hidup. Jenis kopi hingga cara penikmatnya sudah berkembang sedemikian rupa. Banyak penikmat kopi yang menggemari kopi Arabica untuk diseduh di rumah, biasanya dengan metode manual brewing. Kopi Robusta mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda penikmat kopi. Minuman hitam beraroma khas dengan cita rasa sedikit pahit, meninggalkan bekas di lidah yang tak terlupakan, membuat seseorang yang mencicipinya terasa nikmat. Diambil dari nama Robust yang berarti kuat, kopi Robusta ini merupakan turunan dari kopi berjenis Coffea canephora. Kopi jenis ini tumbuh di dataran rendah dengan lokasi ketinggian antara 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL yang paling baik untuk membudidayakan tanaman tersebut. Jenis kopi Robusta terbaik di Indonesia itu menjadi kopi terlaris kedua di dunia setelah kopi Arabica. Jenis kopi Robusta terbaik di Indonesia hingga terkenal ke dunia internasional adalah kopi Robusta dari Lampung, Sumatera Barat. Jenis kopi Robusta Lampung ini ditanam di dataran rendah pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.
dengan kondisi tanah yang subur dan letak geografis yang bagus. Itulah mengapa kopi Robusta Lampung memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari kopi Robusta lainnya. Biji kopi Arabica memiliki bentuk biji sedikit memanjang dan agak pipih, serta relatif lebih besar ukurannya dibanding biji kopi Robusta. Biji kopi Robusta yang bentuknya agak membulat dan terlihat padat. Ukurannya lebih kecil dibandingkan biji kopi Arabica. Begitu juga dengan teksturnya yang lebih besar dibanding biji kopi Arabica yang halus. Bentuk dan struktur biji yang berbeda antara Arabica dan Robusta ini membuat dua jenis kopi ini memiliki teknik roasting yang berbeda untuk lebih mengeluarkan karakternya masing-masing. Selanjutnya mari kita lihat kopi Arabica harus ditanam di dataran tinggi yang telah disebutkan sebelumnya. Kalau kopi Robusta untuk dataran yang lebih rendah. Itu untuk perbedaan lokasi penanamannya. Selanjutnya saya akan coba melihat tentang perbedaan yang paling mencolok antara kopi Robusta dan Arabica adalah pada rasa di kedua jenis kopi ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kopi Robusta cenderung cita rasa yang kuat dan pahit yang lebih tinggi. Berbeda dengan kopi Arabica yang memiliki cita rasa yang lebih kaya. Kopi Arabica memiliki cita rasa yang berbeda sesuai dengan lokasinya. Seperti kopi Arabica dari Aceh Gayo yang memiliki cita rasa seperti kacang dan mentega. Bergeser ke kopi Arabica Mandailing. Kopi yang ditemukan ada di perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini memiliki aroma bunga atau floral yang begitu menggoda dengan sedikit rasa manis yang ditemukan pada akhirnya. Proses penanaman kopi dan cita rasa yang dihasilkan oleh kopi membawa dampak terhadap harga di pasaran. Pada umumnya, kopi Arabica lebih disukai bagi peminat kopi di Indonesia. Proses pemisahan buah kopi, pengeringan, dan roasting kopi membutuhkan waktu, tenaga, alat, dan biaya. Juga mempunyai peranan dalam menciptakan cita rasa kopi. Cita rasa kopi yang nikmat sangat penting bagi penikmat kopi. Bila mereka merasakan cita rasa yang nikmat pada asupan pertama, maka pasti kopi akan segera habis dengan adanya aroma
puas pada penikmat kopi tersebut. Rasa puas dari penikmat kopi inilah yang sebetulnya dituju dalam segelas kopi yang disajikan. Bila hati puas, harga berapapun pasti sesuai, terutama bagi segmen yang tidak sensitif terhadap harga. Indikator kedua dalam menentukan harga segelas kopi adalah keterjangkauan harga. Sebagai produsen, maka perlu mengetahui terlebih dahulu lingkungan demografi yang akan mengkonsumsi kopi yang ditawarkan. Bila lingkungannya sensitif terhadap harga, sebaiknya jangan bermain harga. Harga disesuaikan dengan kantong konsumen. Penyesuaian harga ini tentunya akan berdampak bagi jenis kopi, fasilitas pendukung, kualitas pelayanan, tapi tidak merubah cita rasa. Bagi penikmat kopi yang tidak sensitif terhadap harga, maka yang diutamakan adalah kepuasan harga atau dari sisi kepuasan konsumen. Pihak produsen harus pandai memilih bahan mentah kopi yang sesuai dengan daya beli konsumen. Hal ini perlu dilakukan agar semua konsumen dapat menikmati segelas kopi di kafe tersebut. Segelas kopi dapat menjadi daya tarik bagi penikmat kopi. Bila rasa dan aroma kopi terasa unik bagi penikmat kopi, segelas kopi akan memiliki daya tarik terhadap kopi lainnya. Dapat dilihat dari rasa dan aroma. Memiliki merek yang terkenal, lokasi strategis, pelayanan maksimal, dan pada akhirnya adalah besaran harga. Rasa dan aroma sangat penting bagi penikmat kopi. Hal yang terlihat pada saat asupan kopi yang dirasakan oleh lidah pertama kali. Bila rasanya nikmat, maka urusan lain dapat diabaikan. Merek terkenal menentukan kebanggaan tersendiri bagi kalangan penikmat kopi tertentu. Mereka akan bangga dapat kumpul sambil minum kopi di lokasi tersebut. Lokasi strategis lebih mendukung untuk mengundang relasi berkumpul sambil menikmati kopi. Pelayanan maksimal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan harga segelas kopi. Usahakan pelayanan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pada akhirnya dari semua kegiatan tersebut, maka jadilah harga segelas kopi. Semoga bermanfaat.